Oke pemirsa, kita kembali lagi dalam Sampurasun. Sebelum nanti kita membahas mengenai berkreasi dengan pertunjukan cahaya dan bayangan analog, ada informasi pengantar terlebih dahulu yang kami ambil dari antaranews.com terkait studi yang menyatakan bahwa aktivitas kreatif berpotensi memperlambat penuaan otak. Wah, luar biasa nih. Hasil penelitian menunjukkan keterlibatan rutin dalam aktivitas kreatif seperti menari, membaca, hingga bermain game video berpotensi membantu memperlambat penuaan otak terutama pada usia lanjut pemirsa. Peneliti dari SWPS University di Polandia menemukan bahwa aktivitas kreatif mendukung fungsi otak juga berhubungan dengan usia otak yang lebih muda. Temuan tersebut dipublikasikan ya tentunya, dan penelitian ini menganalisis data kesehatan nih termasuk pencitraan saraf dari lebih 1.400 partisipan di 13 negara. Sebagian partisipan ini merupakan individu yang memiliki keahlian khusus dalam menari tango, bermusik, seni visual, dan juga permainan game strategi. Ya, menurut Bresika, aktivitas kreatif ini menggabungkan berbagai unsur yang bermanfaat bagi otak. Aktivitas tersebut menuntut kemampuan kognitif, melibatkan emosi, sering bersifat sosial, serta membutuhkan koordinasi motorik halus. Nah, baik. Berkaitan dengan seni, kita akan membahas mengenai berkreasi dengan pertunjukan cahaya dan juga bayangan analog. Ada dua orang narasumber yang telah terhubung melalui line Zoom. Ada Pak Erwin Thomas dan juga Ibu Lucy selaku founder Lumens Play. Assalamualaikum, selamat siang Sampurasun. Waalaikumsalam. Ya, Pak Erwin dan juga Bu Lucy, ini saat ini posisinya lagi di mana nih? Kita lagi di Cap Sahabat. Kebetulan dari tanggal 15 sampai 30 Januari ini ada Cap Festival. Jadi pertunjukan wayang. Ada festival yang kini tengah berlangsung ya. Boleh diinformasikan seperti apa sih eventnya? Jadi ini ada pertunjukan wayang klana atau wayang potehi. Jadi ini adalah pertunjukan puppet show klasik dari Tiongkok ya. Ini bisa kita lihat langsung live di Cap Sahabat. Oke, untuk lokasinya sendiri ada di mana nih? Jalan Cibadak 168A. Oke, dalam rangkaian Cap Gome misalnya atau yang lain, atau tidak ada kaitannya dengan perayaan-perayaan keagamaan? Sebetulnya mungkin menuju Imlek ya. Menuju Imlek. Menuju Imlek ya, yang biasanya digelar antara Februari, Maret, begitu. Baik, kemudian kita berbicara tentang berkreasi dengan pertunjukan cahaya dan bayangan analog. Ini menarik tentunya karena pertunjukannya juga nampaknya langka begitu ya. Lumens Play ini kan berangkat dari ketertarikan apa sih sebenarnya sehingga membuat event seperti ini, dan kenapa akhirnya memilih cahaya serta bayangan analog nih sebagai medium berkarya? Jadi sebetulnya awalnya dari ketertarikan kami bermain dengan cahaya dan bayangan. Kita lihat banyak hal yang bisa dieksplor dari situ gitu. Jadi kita bisa storytelling dengan alat yang sebetulnya sangat sederhana dan sudah dilupakan banyak orang. Kita pakai mediumnya, pakai kertas, pakai mainan, terus mediumnya yang lain kita pakai HP. Mungkin masih pada ingat HP itu apa gitu. Kita juga pakai center, jadi bisa main di mana aja. Kita juga membuat portable shadow theater yang bisa dibawa kemana aja, jadi bisa main di mana aja. Wah, luar biasa ya. Jadi sejauh ini Lumens Play ini sudah terlibat dalam kegiatan apa saja, dan momen apa yang paling berkesan saat berinteraksi langsung nih dengan komunitas? Kita kan dari akhir tahun 2020 ya. Jadi pas pandemi itu lumayan banyak ya sebetulnya yang sudah kita ikutin, terutama sama teman-teman komunitas karena kita awalnya dari situ. Kita juga sempat bikin video klip buat teman-teman musisi, juga buat pertunjukan untuk festival besar juga gitu. Yang paling berkesan adalah ternyata masih banyak gitu yang tertarik sama teknik analog gitu, karena kita kan
hampir tidak menggunakan digital. Digital itu kalaupun kita gunakan lebih ke editing akhir untuk menghasilkan video. Tapi semua aset yang kita buat itu kita tekniknya pakai analog. Dan ternyata teman-teman masih banyak yang support dan masih banyak yang tertarik gitu untuk melibatkan kita gitu dalam kegiatan kreatif mereka. Oke, luar biasa kegiatan kreatifnya ya. Dan saat ini juga Lumens Play sedang mengerjakan project ya. Ada kegiatan apa tadi, boleh dijelaskan secara rinci, dan apa sih yang membuatnya menarik untuk diikuti atau ditonton oleh publik? Karena sebetulnya kegiatan kita itu tidak berbatas usia ya. Jadi siapapun juga bisa menjadi partisipan untuk bermain bayangan ini gitu. Jadi kayak seperti workshop kita gitu kan, ya, yang tadinya kita arahkan untuk anak-anak untuk membuat shadow theater sendiri, puppet sendiri, sampai akhirnya bisa memainkan puppetnya. Ternyata sekarang minatnya itu banyak oleh guru-guru. Guru-guru PAUD, karena ternyata mereka pakai untuk storytelling di sekolah. Gitu. Itu juga menarik buat kami gitu. Jadi bisa siapa aja ternyata. Dan selain itu juga kami juga berkolaborasi dengan musisi, karena kalau misalnya kita bikin pertunjukan atau dalam bentuk video seperti video musik atau manual sinema seperti itu, kita pasti berkolaborasi dengan musisi, mungkin dengan seniman teater, pantomim, puisi dan sebagainya. Jadi seru sih. Oke, ada kolaborasi juga ya, luar biasa. Kemudian ini yang antusias menontonnya itu adalah anak-anak, kemudian juga guru, bagaimana kemudian dengan orang tuanya sendiri? Biasanya sih orang tuanya support, karena bagi orang tua itu seperti ada istirahat dari gawai. Ya. Jadi kita tuh bukan intervensi teknologi, tapi kita mengisi, jadi menjadi salah satu pilihan untuk mengisi kegiatan mereka. Nah, untuk eventnya sendiri yang kini tengah berlangsung, apakah ini event tahunan atau mungkin setahun juga ada beberapa kegiatan yang biasa diselenggarakan oleh Lumens Play? Kalau secara reguler sih kita nggak ada. Cuman terakhir tuh kita kemarin ada 5-11 Januari kita ada event Bandung Creative Week. Di situ Lumens Play dengan Lumensco sebagai IO-nya bikin acara gitu. Jadi kita mengumpulkan komunitas kreatif Bandung. Jadi untuk bertemu dan saling mengisi gitu. Jadi kita lintas apa namanya? Oke. Nah, kalau visual yang saat ini tengah ditampilkan di TVRI Jawa Barat, boleh diceritakan ini bercerita tentang apa sih? Apa yang tengah dipertunjukkan? Kalau yang ini kita bikin spesial kemarin ya untuk konferensi Asia Afrika. Jadi ulang tahun konferensi Asia Afrika ya. Jadi kita bikin untuk Bandung. Jadi temanya memang tentang semangat atau spirit dari KA itu sendiri gitu. Tapi dengan versi kita gitu. Semacam itu. Oke. Nah, dalam waktu dekat ini adakah agenda pertunjukan atau workshop atau mungkin program komunitas nih yang bisa diikuti oleh masyarakat? Kalau sekarang sih yang sedang berlangsung kita ada workshop sampai tanggal 30 Januari ini di Cap Sahabat. Schedule-nya nanti bisa dilihat di Instagram kita di Lumens Play. Terus kalau ke depannya nanti kita ada bekerja sama dengan beberapa penulis cerita anak. Jadi yang kita wujudkan tulisan di buku ceritanya untuk menjadi karakter untuk dimainkan. Termasuk ini juga kita juga ada showcase adalah musisi cukup terkenal juga. Dia tertarik dengan konsep shadow puppet ini, terutama di analog visualnya. Jadi nanti mungkin di showcase ini kita akan mengisi live performance kalian mungkin nanti ada exhibition juga, ada workshopnya juga, semacam itu. Oke, nah bagi masyarakat yang mungkin baru pertama kali mendengar seni cahaya dan juga bayangan analog, bisa dijelaskan nggak sih secara sederhana apa sih serunya medium ini?
serunya medium ini adalah kita tidak perlu alat yang canggih untuk bermain. Kita cukup punya sumber cahaya, kalau sekarang mungkin pada punya handphone ya, atau senter gitu. Kita punya benda, bisa potongan kertas, bisa mainan, dan kita punya tembok atau layar gitu. Kita cukup senterin aja gitu ke si layar atau tembok itu udah bisa bermain gitu. Sesederhana itu idenya gitu. Tinggal cara memainkannya yang seru seperti apa gitu. Oke, bisa langsung dipraktekkan kayak gimana nih gerakan tangannya misalnya, ada ininya nggak? Itu alatnya apa namanya untuk peraganya? Di belakang shadow. Sambil bercerita gitu ya, sampai storytelling gitu ya? Oke. Kayak misalnya gini kan, ini ada Okay. setter, ini ada bidang, itu juga bermain di sini. Ini untuk pembesaran cukup didekatkan. Oke. Gitu. Ini tokonya Sun Gokong. Iya. Seperti ini gitu kan, sesederhana itu. Baik, sederhana sebenarnya alat-alat yang diperlukan ya, ada cahaya, kemudian juga alat peraganya. Nah, ini bisa diaplikasikan sendiri sebenarnya di rumah oleh orang tua, bagi anak-anaknya, dengan bercerita juga, begitu ya. Kalau ingin mulai belajar alat-alat sederhana tadi, bisa dengan mudah kita dapatkan ya, dan digunakan di rumah untuk bereksperimen dengan cahaya dan juga bayangan. Ataukah kita selaku orang tua perlu belajar dulu nih bagaimana kemudian memperagakan, bagaimana kemudian bercerita ke anak-anaknya, atau seperti apa? Biasanya sih orang tua ada yang mendampingi, tapi karena ini sederhana, jadi anak-anak di umur 5 tahun itu udah bisa sebetulnya tanpa pendampingan orang tua. Karena biasanya dengan senternya sendiri mereka udah tertarik gitu, apalagi kalau misalnya karakternya mereka suka gitu, itu udah eksplor dengan natural, mereka mudah mengikuti. Seperti ini saya tambahkan. Ya. Seperti waktu akhir tahun kemarin kita juga hadir di WOK ya, Ciapas WOK. Kebetulan kami ada Shadow Lab, di mana nanti semua pengunjung, terutama anak-anak dan keluarga, bisa mencoba dan bermain bersama di sana. Dan uniknya itu ada orang tua, dia datang dengan anaknya, mungkin usia berapa ya? Usia 7 tahun lah gitu. Tapi aktif sekali gitu kan, bermain dengan puppet, bermain dengan bayangan, dengan cahaya di sana di Shadow Lab kita itu. Dan ternyata orang tuanya surprise karena anak itu biasa, anaknya termasuk berkebutuhan khusus dan susah berekspresi. Tapi ternyata begitu menemukan shadow puppet ini, dia langsung ekspresif gitu, dia langsung bisa cerita sana sini, dan itu ternyata bagus gitu. Oke. Luar biasa, jadi memotivasi anaknya untuk berbicara, bercerita. Kemudian sejauh ini apakah event ini hanya sebatas pertunjukan atau mungkin sudah melibatkan pelajar untuk menjadi peserta? Ada lomba-lomba seperti itu, ada tidak? Rencana kedepannya kita ada ya, kita ada kelas-kelas sama sekolah yang nanti di akhir tahun ajaran akan jadi lomba antar kelas itu. Gitu. Kita ada rencana. Jadi nanti mereka bikin cerita sendiri, bikin karakter sendiri, gitu semacam itu. Jadi DIY lah semacam. Semakin mempopulerkan lagi tentang kreasi ini juga ya. Baik, kemudian bagi komunitas atau sekolah atau mungkin individu nih yang ingin mengundang atau berkolaborasi dengan Lumens Play, ini bagaimana sih caranya dan alur paling mudah untuk memulainya seperti apa? Kalau mau lihat langsung masih bisa mengunjungi kami di event Capcicus Festival di Cap Sahabat sampai tanggal 30 Januari. Tapi kalau misalnya online, kita bisa DM ke Instagram kita di Lumens Play. Oke, baik. Terakhir nih, harapan apa yang ingin disampaikan oleh Lumens Play? Titip apa ya untuk komunitas agar seni, cahaya dan bayangan analog ini juga bisa terus hidup dan juga berkembang. Ya.
masih bisa mendengar suara saya? Harapannya sendiri terkait kreasi ini seperti apa ke depannya? Kalau kita sih nggak berharap banyak ya. Jadi dengan banyak yang tertarik dan senang memainkan aja kita udah happy gitu kan. Apalagi ini kalau buat teman-teman yang bisa memanfaatkan ini sebagai metode healing, media ajar, ataupun hanya untuk ekspresi, membuat cerita yang bisa dibawa kemana aja, kita sih udah happy gitu. Ya, kalau dari elemen spray-nya sendiri, jadi kami itu selalu akan terus berusaha untuk mencoba untuk bereksplorasi segala macam ya, yang dalam bentuk analog. Semacam yang sudah kita bikin adalah ya, selain shadow puppet, kita juga bikin analog visual untuk pakai teknik liquid light. Jadi benar-benar bermain di atas HP itu pakai plate, terus nanti pakai berbagai macam liquid dan pewarna macam itu. Dan mungkin depannya juga kita akan terus mencoba bereksperimental lagi dan berkolaborasi dengan berbagai disiplin. Ya, menarik sekali ya. Terima kasih Bu Lucy dan juga Pak Erwin telah bergabung dalam Sampurasun. Sukses selalu untuk eventnya yang kini tengah berlangsung ya. Dan kita nantikan event-event selanjutnya. Selamat siang Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akhiri ya Sampurasun kali ini. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan Sampurasun. Sampai dengan selesai, saya Ayulan dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun.